Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu juga kita di sesi yang terakhir di tugas 1 kalkulus 1 eh di soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 ini saya gabungin seperti di video sebelumnya. Jadi saya gabungkan dengan soal menggambarkan grafik fungsi ya. Jadi di sini ada bagaimana cara menggambar grafik fungsi yang kayak gini dan bagaimana cara menentukan kekontinuan ya. Oke gitu. Oke, jadi teman-teman eh ketika ada soal tentang menggambar grafik seperti yang sebelah kiri itu ya, gambarkan grafik fungsi. Sebenarnya teman-teman tinggal ini aja, tinggal gambarkan, sesuaikan dengan, misal saya punya contoh soal seperti yang berbeda ya, misal seperti biasa, gambarin fungsi yang kayak gini, gimana cara gambarinnya? Misal saya punya gambarnya kayak gini, mana ya, CBS lagi lah. Jadi saya punya fungsi katakanlah fx, di mana ternyata fx ini memiliki beberapa nilai. Yang pertama adalah x kuadrat plus 3 misal gitu ya, kuadrat plus 3. Yang kedua adalah ini untuk x yang lebih besar dari 0 misal gitu ya, yang lebih besar dari 0. Nah terus kalau yang ini adalah 3 misal gitu ya, ini untuk x sama dengan 0, dan ini adalah 1 min x, ini untuk x yang kurang dari. Nah jadi kalau saya punya kurva kayak punya, gambarkanlah gimana cara gambarinnya, gambarkan. Jadi gambarinnya ya dibikin aja tabel, terserah mau tabelnya menyamping mau ke bawah, boleh dimasukkan tabel. Nah teman-teman bisa masukin nilai, di sini adalah x, di sini adalah y, mulai dari x-nya berapapun, boleh dari minus, boleh. Misal saya masukin dari min 5 gitu ya, ini min 5, terus berapa lagi, minus 4, terus berapa lagi, minus 3, terus berapa lagi, minus 2, terus berapa lagi, 0, atau kebanyakan kali ya min 5 ya. Dari min 3 aja misal saya gambarnya, misal ya min 3, minus 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, secukupnya aja lah, misal 5. Nah saya pengen ngegambarin kayak jadi caranya adalah ya bikin aja, tentukan x-nya, domainnya ditentukan kayak gini, terus cari nilai y-nya. Y itu adalah nilai fungsi fx-nya, jadi tinggal teman-teman masukin. Kalau x-nya sama dengan min 3, kira-kira masuk kelompok yang mana? Kelompok yang bawah nih. Oh berarti 1 kurang negatif 3 jadinya berapa? 4. Kalau min 2 masuknya ke yang bawah, jadi 1 kurang negatif 2 berapa? 3. Kalau dianya min 1, masukin ke sini, jadinya 2. Kalau 0 masuknya kemana? Ke sini 0. Kalau 0 itu 3. Kalau 1 masuknya ke sini. 1 kuadrat tambah 3 berapa? Atau ini saya ganti 4 deh ya. Tapi sama aja sih, ya udahlah nggak apa-apa lah, 3 misal. Terus kalau saya masukin 1, masukinnya ke sini. Jadi 1 kuadrat tambah 3 jadinya 4. Kalau ke sini 2 kuadrat tambah 3 jadi berapa? 7 ya. Kalau masukin ke sini 3 kuadrat tambah 3, 9 tambah 3, 12. 4 kuadrat 16 tambah 3, 19. 5 kuadrat tambah 3, 20. 8 ya. 25 tambah 3, 28. Nah, nanti teman-teman tinggal gambarin aja kalau x-nya. Jadi koordinatnya misal gini, gambar aja min 3,4. Oh kalau minus dianya positif, jadi gambarnya gini dia. Ya, ini mah perkiraan aja ya. Kalau dianya minus 3,4, jadi nanti digambarin minus 3, ini angkanya gede-gede ya. Bisa saya gambarinnya sampai poin 3 gitu ya. Jadi kalau dianya min 3,4, berarti min 3 di sini, 4 di sini gitu. Digambarin aja gitu. Makanya gambarnya harus pakai penggaris ya. Min 3,4 ini titiknya di sini. Terus min 2,3, min 2,3 berarti di sini. Nah gitu. Min 1,2 berarti di sini.
Nah, 0,3 berarti 0,3 di sini. 3 itu mana sih? Ini ya 3. Jadi ntar cara gambarinnya pakai yang berwarna ya. Jadi cara gambar ini. Nah, gitu. Terus yang merah ini. Nah, sebenarnya nanti dimasukin juga pada saat X-nya 0. Jadi X-nya 0 jadinya 1. Jadi 0,1. Jadi kalau ditarik itu gini. Tapi dianya bulatan kosong, teman-teman. Jadi bukan penuh, tapi bulatannya kosong. Nah, ininya penuhnya di sini. Nah, terus nanti kalau 1 di berapa? 1,4. 1,4 itu di mana sih? Di sini. Ya gitulah 2,7 di sini. 3,12 di sini gitu. Jadi nanti ketika 0 dimasukin ke sini kan 3 poinnya. Berarti nanti gini dia. Gambar grafiknya. Itulah kurang lebih. Jadi semua titiknya nanti disambung-sambungin. Nah, jadi gambar grafiknya kayak gini. Nah, bisa lah ya. Jadi menggambar grafik kalau ada bentuk kayak gini tinggal masukin kayak gini. Tinggal masukin aja. Terus nanti kalau garis lurus berarti dianya dilurusin, kalau dianya parabola dilengkungin. Jadi gambar grafiknya itu sebenarnya lengkung. Kalau ini lurus gitu. Tip ya gitu ya. Nah, terus ini kosong putih dianya, ini bulatan penuh karena dia ketika X-nya 0 hasilnya di 3. Jadi ini 0,3 dia. Set ini kurvanya gitu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini adalah bagaimana cara menggambarkan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini continue? Sebenarnya kalau dari gambar kelihatan, teman-teman. Continue atau enggak itu kelihatan dari sini sama sini. Ini kira-kira disebut continue enggak? Enggak nih. Ini continue enggak? Tidak continue. Tidak continue. Kenapa tidak continue? Karena nggak nyambung. Kan continue itu nyambung gitu ya. Jadi nyambung. Nah, kalau ini mah nggak nyambung. Jadi set gitu. Sorry. Ini tuh lurus kalau digambarin tuh ini tuh gini ke bawah. Nah, tapi sampai di 0,0 tuh dia nilainya malah ke sini, terus dia kurvanya malah gitu. Nah, jadi tidak continue. Kalau continue gimana? Kalau continue tuh gitu, wah nyambung aja terus gitu ya. Kalau ini mah putus dulu gitu ya. Suatu saat nanti balikan lagi. Nah, ini jadi ini mah tidak continue. Kalau ini kalau yang tadi gini nyambung terus ya. Ya udah gitu aja. Nah, tapi sebenarnya cara pembuktiannya bisa menggunakan limit. Jadi kekontinuan itu maksud soal itu kan ini bagaimana cara menggambar ya. Nah, terus sekarang kalau misalnya ditanya kekontinuan gimana? Kekontinuan itu suatu fungsi fx dikatakan continue, fx dikatakan gitu ya. Dikatakan continue ketika apa? Ketika saat limit kiri dan limit kanannya sama. Jadi dia punya limit x menuju a negatif. Saya ganti. Dia dikatakan continue di. Jadi harus tahu di mananya ya. Di x sama dengan a saat x menuju limit x menuju a negatif dari fungsi x sama kayak limit x menuju a positif gitu ya dari fungsi fx dan sama dengan fa. Jadi fx itu dikatakan continue di A. Nah, saya karena ini pertanyaan ini bukan pertanyaan continue atau enggak, jadi saya akan ini udah jelas tidak continue ya. Kenapa tidak continue? Saya coba bahas aja lah. Saya bahas aja deh. Ini tidak continue, sebenarnya dari gambar kelihatan. Nah, kalau secara penulisannya gimana? Cara membuktikan bahwa dia itu tidak continue. Jadi caranya ya kita harus menentukan limit kirinya dulu. Akan dicari. Jadi kalau ngerjain soal itu pakai kata-kata ya teman-teman ya. Akan dicari nilai limit gitu. Lalalala syarat continue itu adalah ini gitu. Pokoknya sesuai dengan bahasa teman-teman. Makanya kalau matematik itu kalau nyontek itu ketahuan. Sudah ya sebenarnya dari bahasa. Dari bahasanya ketahuan kalau nyontek. Bisa beda, bisa salah, bisa copy paste banget. Itu bisa ketahuan. Nah, jadi pakai bahasa sendiri aja. Jadi fx dikatakan continue saat lalala. Mungkin ini juga bahasa saya. Kalau di buku mah kayaknya bagi itulah. Nah, jadi ini kalau saya punya fx nih, saya pengen tahu dia continue atau enggak. Gimana cara nyarinya? Ya, bikinlah syarat pertama gitu. Misal syarat 1 gitu. Atau syarat yang harus dipenuhi. 1. Nilai limitnya x menuju jadi pertanyaannya
apakah, lupa nih pertanyaannya, fx continue di x sama dengan 0? Ini pertanyaan gitu. Apakah fx continue di x sama dengan 0? Jadi harus jelas dulu continue di mana. Kalau di x sama dengan 2 bisa jadi continue, bisa. Jadi harus tahu titiknya tuh, pengen ngecek dia nyambungnya di mana gitu. Nyambungnya di mana? Apakah dia continue di x0? Nah, maka nanti yang perlu dicek adalah limit x menuju 0 negatif. Kalau 0 negatif, berarti yang dipakainya ini. Karena ini 0 negatif itu untuk x yang kurang dari 0. Berarti pakai fungsinya ini. Maka nanti akan saya tulis jadinya limit x menuju 0 negatif itu fungsi yang dipakainya 1 min x. Jadinya kalau saya masukin 1 kurang 0, jadi sama dengan 1. Yang kedua, akan dicari limit x menuju 0 positif dari fx. Nah, 0 positif itu yang mana dipakainya? Yang atas, yang ini. Berarti jadinya adalah limit x menuju 0 positif dari x kuadrat ditambah 3. Jadi kalau dimasukin 0 ditambah 3 sama dengan 3. Sebenarnya dari sini aja udah pasti tidak continue ya, karena tidak sama. Yang ketiga adalah f0. F0-nya sama dengan 3. Nah, karena ketiganya tidak sama ketiganya, maka fx tidak continue gitu. Jadi kesimpulannya apa? Tidak continue. Di apa? Di berapa? Di x sama dengan. Itu namanya kekontinuan tuh kayak gitu. Ya, kekontinuan tuh kayak gitu. Jadi ketika ada soal yang kayak gini, ya ini saya coba bisa, teman-teman bisa tahu ini continue apa enggak nih. Karena ini kan bukan soal tentang kekontinuan ya. Jadi saya bahas aja nih. Apakah fx itu continue di x sama dengan 1? Apakah fx continue di x sama dengan 1? Kita akan coba cek apakah continue. Nah, hal yang pertama itu apa? Syaratnya adalah apa? Yang pertamanya adalah adalah limit x menuju 1 negatif dari fungsi fx sama dengan limit x menuju 1 negatif. Nah, si fx-nya pakai yang mana? Kalau 1 negatifnya berarti harus kurang dari 1. Oh, berarti pakainya adalah fungsi x kuadrat. Jadi 1 kuadrat sama dengan. Oke, aman. Yang kedua adalah limit x menuju 1 positif dari fx. Itu sama dengan limit x menuju 1 positif. Nah, kalau 1 positif fungsinya yang mana? Min x ditambah 1. Jadi kalau saya masukin jadinya 0. Nah, sebenarnya dari sini udah ketahuan. Pasti dia tidak continue di x sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah kalau saya tanya f1 sama dengan berapa? F1 itu sama dengan 2. Wah, udah pasti nih. Beda semua malah. Dari ketiga ini, jadi ntar pakai bahasa-bahasa lah. Jadi, dikarenakan nilai limit x menuju 1 negatif tidak sama dengan limit negatif tidak sama dengan F1 gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari sini kita bisa nyimpulin bahwa fx tidak continue di x sama gitu. Jadi dia nggak continue di x sama dengan. Nah, kalau dianya di x sama dengan 2 continue nggak? Bisa jadi continue ya, bisa jadi continue. Karena kalau dia x sama dengan 2 pakainya limit kirinya ini, limit kanannya ini, nilai fungsinya juga jadi semuanya itu ya, bang kan? Ya ini juga sama. Kalau mutlak gimana? Kalau mutlak, nah kalau mutlak misal nih, jadi ada yang namanya definisi harga mutlak. Jadi misal saya punya contoh, ini mah contoh ya, awas hati-hati jangan ditelan mentah-mentah. Kalau saya punya fx misal harga mutlak x min 5, apakah fx continue di x sama dengan 5? Jadi cara buktiinnya gimana? Kayak tadi, cuman di sini teman-teman harus tahu namanya fungsi apa namanya, mutlak. Fungsi mutlak itu sama dengan gini. Kalau teman-teman punya mutlak, dia didefinisikan kayak tadi. Kayak gini nih, didefinisikan. Tapi harus tahu kalau ini kan dari soalnya ya. Kalau ini mah dari soalnya. Dari soalnya harus gini. Tapi kalau mutlak, dia tuh akan didefinisikan menjadi tetap kalau x min 5-nya positif atau x-nya lebih besar sama dengan 5. Dan akan menjadi dikali negatif
Ya ini kalau dikali negatifnya jadinya apa? 5 min X nih. Kalau X-nya kurang dari. Nah, jadi seperti sama cara ngerjainnya sama kayak yang tadi. Cara ngebuktiinnya adalah harus dipenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah limit X menuju 5 negatif. Dari fungsi fx-nya sama dengan apa? Kalau menuju 5 negatif, berarti pakainya yang mana? Yang kurang dari 5. Jadi pakainya adalah 5 min X. Maka nanti dimasukin ke sini 5 kurang 5 jadi berapa? 0. Yang kedua, kalau saya punya limit X menuju 5 positif dari fungsi fx, maka nanti jadinya limit X menuju 5 positif dari fungsinya kalau 5 positif pakainya yang lebih dari 5. Sama 5 kurang 5. Ini kayaknya continue nih. Dan yang terakhir adalah ditanya F5. Kalau F5 tuh pakainya yang mana? Yang ada X sama dengan 5. Berarti masuknya ke situ. Berarti 5 kurang 5 sama dengan. Oh, karena nilai limit sama, maka kesimpulannya gitu ya. Pakai kata-kata teman-teman sendiri. Maka fx continue di X sama dengan apa? Jadi tinggal gitu aja ya. Jadi silakan nanti bisa dicoba yang soal yang atas gimana, termasuk soal yang bagian trigono. Nah, cuman teman-teman harus tahu bentuk trigononya. Jadi misal contoh ya, ini misal saya punya bentuk soal trigono kayak gini ya. Saya bikin CBS. Nah, ini dibalik teman-teman, berapakah nilai A ya sama B yang memenuhi agar dia continue di X sama dengan. Jadi itu soalnya soal balikan. Jadi dibalik. Jadi misal saya punya soal kayak gini. CBS lagi. CBS. Saya punya misal fungsi fx, dia memenuhi misal apa ya? Misal ya ini mah 2x ditambah, atau jangan 2x. Misal ax misal gitu ya. Ax ditambah tangen bx dibagi sin misal gitu ya. Sin berapa ya? Sin 2x misal gitu ya. Atau sin misal sin AX misal. Atau sin BX ya, atau sin AX ya. Boleh lah ya. Ini untuk X yang kurang dari 0. X kurang dari 0. Nah, terus yang ini nilainya adalah berapalah, terserah, bisa 8 gitu ya. Ini untuk X sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah B gitu ya misal, atau ditambah A gitu ya. Nah, ini untuk X yang lebih besar dari 0. Misal saya punya soal kayak gini. Atau saya bagi, wah misalnya situ ya. Jadi saya bagi berapa ya? 2X pangkat 3 ditambah 7X ditambah 2 misal gitu. Misal saya punya soalnya kayak gini gitu. Nah, katanya fx continue di X sama dengan 0. Maka nilai A dan B-nya berapa? Nah, sekarang dibalik ini. Jadi soalnya kayak gini, yang ditanya A sama B-nya. Nah, caranya gimana? Ya, kayak tadi. Oh, karena di sini di soal itu klaimnya adalah fx continue. Jadi pakai kata-kata dikarenakan fx continue there, maka harus memenuhi apa katanya? Maka harus memenuhi yaitu yang namanya limit X menuju 0 negatif dari fx sama kayak limit X menuju 0 positif dari fx, dan harus sama kayak f0. Nah gitu. Jadi dengan kata-kata kalian lah harus memenuhi ini. Harus memenuhi 3 syarat ini. Nah kita akan cek sama enggak gitu ya. Harus sama ya. Harus sama. Nah maka syarat yang pertama, mau yang mana dulu nih? Nah yang f0 dulu boleh ya. f0 sama dengan berapa? 8. Nah artinya karena f0 nya sama dengan 8, artinya limit X menuju 0 negatif dari fx harus berapa? Harus 8. Nah
Sekarang kalau nol negatif tuh yang mana sih? Nol negatif atau misal nol yang positif dulu ya, misal boleh. Biar langsung dapat A-nya ya. Terserah sih. Mau negatif dulu boleh. Misal nol positif dulu. Nol positif juga hasilnya harus 8. Nol positif berarti fungsinya pakai yang bawah. Berarti nanti saya tulis apa nih? Limit X menuju 0 positif dari fungsinya X pangkat 2 ditambah 2X ditambah A dibagi berapa nih? Dibagi 2X pangkat 3 gitu ya, ditambah 7X ditambah 1 dianya udah ya gitu ya, ini harus sama dengan 8. Terus abis itu gimana kesimpulannya? Simpulannya tinggal masukin aja 0, jadi berapa? 0 tambah 0 tambah A dibagi, ini kan bentuk tentu kan, sama dengan 8, jadi A nya berapa? 8. Oh dapat nih A nya 8, berarti kesimpulannya nilai A nya sama dengan 8. Nah sekarang kalau misalnya yang B nya gimana? Nah kalau yang B nya pakai yang sifat atau syarat yang ketiga, yaitu nilai limit X menuju 0 negatif dari fx nya ini harus sama dengan 8 juga kan, dia harus sama-sama nilainya sama-sama dengan f0 yaitu 8. Nah fungsinya yang mana? Fungsinya kita pakai yang plus. Nah teman-teman harus paham tentang limit trigono kalau kayak gitu. Limit X menuju 0 dari fungsi trigono ini apa nih? AX ditambah tan BX gitu ya. Dibagi apa nih? Dibagi sin AX harus sama dengan 8. Katanya A-nya udah tahu kan ya? Berarti A-nya udah tahu. Karena A-nya udah tahu, teman-teman boleh tulis ini A-nya 8. Nah, terus habis itu apa? Kita kerjain lah limit trigononya. Gimana caranya? Bagi X semua. Maka nanti jadinya adalah limit X menuju 0. Kalau atas bawah dibagi X jadinya gimana ya? Jadinya kayak gini kurang lebih. Jadinya adalah 8X dibagi X ditambah tan BX dibagi X. Yang bawah jadinya sin 8X dibagi X harus sama dengan 8. 8X dibagi X jadinya 8. Kalau X menuju 0 tan BX per X itu B jadinya. Jadi tinggal dicoret-coret aja X-nya. Tannya hilang. Jadinya adalah B. Pakai Maclaurin. Atau pakai definisi boleh ya. Jadi definisinya itu kalau ada limit X menuju 0 dari tangan X per X itu 1. Jadi kalau misalnya tan BX per X, kalau tan BX per BX jadinya 1 juga. Jadi limit X menuju 0, ini kalau definisinya ya, ini kurang lebih gini. Sama dengan 1 juga. Nah kalau B-nya dikali silang, jadinya adalah limit X menuju 0, tangan BX per X-nya sama dengan B. Jadinya ini hasilnya jadinya B. Dibagi berapa? Dengan cara yang sama berlaku juga untuk sin. Jadi sin 8X per X itu jadinya 8. Sama dengan 8. Ya udah nanti kali silang aja lah. 8 plus B sama dengan 64. B-nya sama dengan 56. Nah gitu ya. Jadi ini kesusahan angkanya, mohon maaf. Tapi yang atas mah gampang lah kayaknya. Yang atas mah gampang. Nanti teman-teman silahkan coba sendiri soal yang ini. Soal yang tugasnya. Nah kalau ya ini pasti jawabannya periksa apakah ini continue. Pasti jawabannya continue. Cuman gimana caranya teman-teman untuk ngebahasnya seperti tadi ya saya jelasin. Kalau ini gambarin ya. Ini gambarin doang. Nah kalau yang ini sama kayak tadi yang saya jelasin ya. Cuman ini saya ganti. Jadi ini nanti sekedar ngecek boleh lah. Saya kasih tahu jawabannya berapa ya. Jawabannya itu B-nya sama dengan 4 ya. B-nya 4 berarti A-nya harus sama dengan 16 ya. Nanti silahkan teman-teman coba ya. Jadi tentukan nilai A dan B. A-nya 16, B-nya 4. Oke. Begitu teman-teman, ini jauh lebih simpel lah ini cara ngerjainnya. Tadi saya bikin soalnya terlalu overthinking ya. Oke, sekian video yang saya buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat di 5 video saya ini berkaitan dengan tugas 1 kalkulus 1. Oke, kira-kira ada yang mau dibahas lagi nggak? Kira-kira mata kuliah apa yang mau dibahas? Tugasnya boleh di komen di bawah. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.